Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miarista dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori struktural fungsional, yang mana meliputi satu, substansi teori. Teori fungsionalisme struktural yaitu sebuah sudut pandang luas yang mencakup dan atau termasuk ke dalam sosiologi dan juga antropologi yang berupaya menafsirkan, mengartikan masyarakat sebagai sebuah struktur sosial dengan bagian yang saling berhubungan. Teori struktural fungsional juga mengutamakan pandangan harmonisasi dan regulasi yang dapat dikembangkan lebih jauh sebagai berikut. 1. Masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks. 2. Setiap bagian dari masyarakat memiliki fungsi penting dalam eksistensinya dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. 3. Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan diri. 2. Kelebihan dan kekurangan teori struktural fungsional. Yang pertama yaitu kelebihan teori meliputi 1. Menjaga kestabilan dan kesatuan dalam masyarakat. 2. Menyediakan suatu kerangka kerja untuk menyusun struktur sosial yang mampu berjalan sendiri. 3. Menciptakan stabilitas tatanan sosial. 2. Kelemahan teori, yaitu meliputi 1. Karena banyak orang yang ahli dan kompeten di bidangnya, maka muncul konflik-konflik baik secara vertikal maupun horizontal. Tidak jarang terjadi gesekan-gesekan opini dan ide di masing-masing bidang yang dapat mengganggu stabilitas perusahaan. 2. Sulit mengontrol perusahaan karena banyaknya bidang divisi serta ilmuwan-ilmuwan di bidang masing-masing, sehingga harus merekrut dewan pengawas di tiap bidang. 3. Penyimpangan-penyimpangan menjadi sulit terlacak dan lebih sering terjadi yang dapat merugikan perusahaan. Banyaknya bidang yang harus dikontrol menyebabkan lemahnya pengawasan. 4. Muncul persaingan yang tidak sehat karena masing-masing individu merasa ahli dan berperan penting dalam perusahaan. 5. Teori ini dianggap melayani pihak yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya. 3. Implementasi teori dalam administrasi publik. Berikut contoh implementasi teori struktural fungsional dalam administrasi publik, yaitu pemerintah yang mendirikan sekolah dalam rangka menyelenggarakan pendidikan untuk warganya. Murid-murid dipersiapkan untuk mengisi lapangan kerja dan posisi-posisi di pemerintahan nantinya. Ketika bekerja, tibalah mereka untuk membayar pajak. Uang pajak tersebut digunakan untuk membiayai pendidikan dan lainnya. Pekerja juga menyuplai biaya hidup keluarganya. Pada akhirnya, murid-murid yang semula dibiayai dan dididik oleh negara akan membiayai negara. Dari sudut pandang teori struktural fungsional, jika sistem tersebut berjalan sebagaimana mestinya, yakni pemerintahan membiayai pendidikan, murid belajar kemudian bekerja, sistem sosial akan berada pada kondisi yang stabil. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai teori struktural fungsional. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.